Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Munawwarman, kelas F. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ali Kusno. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 9 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas materi sejarah bahasa Indonesia. Berikut video presentasi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Berfadila Rizka Rizkawan, selaku pemateri pertama dalam kelompok ini. Baiklah, sebelum kita masuk pembahasan sejarah bahasa Indonesia, mari kita ketahui dulu apa itu hakikat bahasa. Hakikat bahasa, bahasa adalah sebuah sistem. Bahasa berwujud lambang, bahasa berupa bunyi, bahasa berwujud arbiter, bahasa bersifat konvensional, bahasa bersifat produktif, bahasa bervariasi, bahasa bersifat dinamis, bahasa berfungsi sebagai alat interaksi sosial, bahasa merupakan identitas penuturnya. Setelah kita mengetahui apa itu hakikat bahasa, muncul pertanyaan, apa itu bahasa? Di sini kami membahas 3 versi bahasa. Yang pertama, menurut Wikipedia, bahasa adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain sebagaimana mestinya. Dalam kajian ilmiah, bahasa disebut ilmu linguistik. Jumlah bahasa di dunia berkisar 6.000 sampai 7.000 dengan ragam dan ciri khas beda. Yang kedua, menurut KBBI, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter dan digunakan oleh suatu kelompok anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Sedangkan menurut ahli Gerskeraf, bahasa juga dapat diartikan sebagai alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Itulah materi dari saya. Materi selanjutnya, sejarah bahasa Indonesia, akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ali Fauzan Hidayat. Di sini saya akan membawakan materi sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dalam NKRI. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 atau biasa disebut dengan Hari Sumpah Pemuda. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional Kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adi Aryan Saputra Umutudu. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Yang ketiga, bahasa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai linging franca. Linging franca sendiri adalah sebuah istilah linguistik yang artinya adalah bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda. Yang keempat, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukan sebagai negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang pertama PPKI. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bab 15 pasal 36. Perkenalkan, saya Dewi Fatima. Saya akan menjelaskan tentang bahasa Melayu. Pada awalnya bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan sebagai bahasa komunikasi antar suku Nusantara dalam sebuah perdagangan. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Bahasa Melayu mudah diterima masyarakat karena tidak mengenal tutur. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa. Perkenalkan, nama saya Isa Fitri. Saya akan membawakan materi fungsi bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah ada sejak peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Bahasa Indonesia dalam pembangunan iptek yang pertama adalah membantu untuk mempermudah manusia untuk beraktivitas, terutama dalam kegiatan telekomunikasi dan industri. Semakin majunya teknologi yang jauh menjadi dekat dan dekat menjadi jauh. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Saya Mardiana, saya akan membawakan materi tentang peranan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran, maksud, dan tujuan kepada orang lain. Yang kedua, sebagai alat pemersatu. Bahasa Indonesia memiliki pengaruh yang lebih luas, yakni sebagai alat pemersatu dan ketahanan bangsa. Sebab, selain sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki kekuatan dan kekuatan yang menjadi identitas suatu bangsa. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Bahasa sebagai alat ekspresi diri dan sebagai alat komunikasi sekaligus pula merupakan alat untuk menunjukkan identitas diri. Melalui bahasa, kita dapat menunjukkan sudut pandang kita, pemahaman kita atas suatu hal, asal-usul bangsa dan negara kita, pendidikan kita, bahkan sifat kita. Lalu yang keempat, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang berarti maknanya sebagai alat integrasi atau pemersatu dan dikatakan adaptasi sosial sebagai fungsi dari penyesuaian diri dalam bersosialisasi dengan orang yang berbeda asal daerahnya. Maka dari itu, agar komunikatif harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Bahasa merupakan alat kontrol sosial dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran, maksud, dan tujuan kepada orang lain. Selain itu, bahasa merupakan salah satu aspek dari kebudayaan. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada ejaan Republik. Ejaan Republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Ophusian. Ejaan Republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Yang kedua ada ejaan Pembaharuan. Ejaan Pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Yang ketiga ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo atau yang disebut dengan Melayu Indonesia merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Yang keempat ada ejaan baru. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo. Para pelaksanaannya pun di samping terdiri atas Panitia Ejaan LBK dan juga Panitia Ejaan dari Malaysia. Yang kelima ada ejaan yang disempurnakan. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-27, 17 Agustus 1972, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Yang keenam ada ejaan bahasa Indonesia. Zaman terus berubah, teknologi terus berkembang, dan bahasa pun terus menyesuaikan perubahan. Masyarakat yang kritis terus mendesak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk segera merevisi pedoman EYD, sehingga muncul PU-EBI sebagai bentuk jawaban atas kritikan yang diterima. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Falinda Kusmawadani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah, yakni pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938. Kongres pertama ini menghasilkan simpulan yang intinya usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia pada waktu itu. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954.
Kongres Bahasa ini merupakan sebuah perwujudan tekad yang kuat dari bangsa Indonesia untuk terus dan terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia yang dilaksanakan di Kota Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978. Simpulan pada Kongres Bahasa yang ketiga ini adalah memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-50 yang memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 dan berusaha terus untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang keempat, Kongres Bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Kota Jakarta dari tanggal 21 sampai 26 November 1983 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55 yang disebutkan dalam keputusannya bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga tercapai semaksimal mungkin. Yang kelima, Kongres Bahasa Indonesia yang dilaksanakan di Kota Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November tahun 1988. Kongres Bahasa yang kelima ini dihadiri oleh 700-an pakar bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 dilaksanakan di Kota Jakarta. Lagi dan lagi, Kongres Bahasa Indonesia dilaksanakan di Kota Jakarta yakni pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 sebanyak 770 peserta dari Indonesia yang hadir dalam Kongres Bahasa ke-6 ini. Dalam hal ini tidak ketinggalan 53 peserta dari berbagai negara juga ikut serta sebagai tamu yakni negara Brunei Darussalam, Australia, Jepang, Rusia, Hong Kong, India, Jerman, Singapura, Amerika Serikat, dan yang terakhir ada Korea Selatan. Yang ketujuh, Kongres Bahasa Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Indonesia Jakarta yakni pada tanggal 26 sampai tanggal 30 Oktober 1998. Simpulan dari Kongres Bahasa yang ketujuh ini ialah mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 diselenggarakan lagi di Jakarta yakni pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. Pada Kongres Bahasa kali ini, para pakar dan pemerhati bahasa Indonesia menyimpulkan bahwa berdasarkan Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan bahwa para pemuda memiliki satu bahasa yakni bahasa Indonesia. Bulan Oktober dijadikan bulan bahasa. Agenda pada bulan bahasa adalah berlangsungnya seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia ke-9 dilaksanakan di Kota Jakarta lagi, yakni pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 2008. Kongres ini juga memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda, dan 60 tahun berdirinya Pusat Bahasa. Dalam hal ini dicanangkan tahun 2008 sebagai tahun bahasa. Maka sepanjang tahun 2008 diadakan kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Sebagai puncaknya dari seluruh kegiatan kebahasaan dan kesastraan serta 80 tahun Sumpah Pemuda diadakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9. Yang terakhir, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 yang dilaksanakan di Kota Jakarta yakni pada tanggal 28 Oktober sampai 31 Oktober 2013. Simpulan dari Kongres Bahasa yang ke-10 ini ialah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan di pemerintahan. Rekomendasi tersebut berdasarkan laporan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta paparan 6 makalah pleno tunggal, di antaranya 16 makalah sidang pleno panel, 104 makalah sidang kelompok yang tergabung dalam 8 topik diskus panel, dan diskusi yang berkembang selama persidangan. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Christian Immanuel dan saya akan menjelaskan tentang pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari tentunya sebagai bahasa persatuan karena mengingat Indonesia beraneka ragam suku, budaya, dan bangsa sehingga bahasa Indonesia digunakan di seluruh penjuru negeri untuk dapat berkomunikasi satu sama lain. Sekian dan terima kasih.
tadi video presentasi dari kelompok kami. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.